Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayu Rahmawati, NIM 2010-421-063 dari akuntansi C. Di sini saya akan presentasi tentang analisis kasus etika bisnis Bank Mega Syariah. Yang pertama adalah pendahuluan. Bank Mega Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang berpusat di Jakarta. Bank ini berawal dari anak usaha asuransi Tugu, yaitu PT Bank Umum Tugu, Bank Tugu, yang berdiri pada 14 Juli 1990. Pada 2001, bank ini diambil alih oleh CT Corp atau Para Group melalui Mega Corpora PT Para Global Investindo pada tanggal 25 Juli 2004. Dikonversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia disingkat BSMI, lalu resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada 25 Agustus 2004. Kronologi. Pada tahun 2014, Bank Mega Syariah tersandung kasus Gadai emas. Berikut rinciannya. Pertama, kasus money game berkedok investasi emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Golden Bullion Indonesia (GPI) merembet kemana-mana, tak cuma menyeret Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifikat syariah untuk GTIS dan GBI. Bank Mega Syariah pun diduga terlibat dalam pusaran kasus investasi emas bodong itu. Jejak Mega Syariah terekam di 4 kantor cabang di Jawa Tengah, yakni Mega Syariah Cabang Semarang, Ungaran, Kendal, dan Karangayu. Menurut seorang nasabah, dia dibujuk oleh karyawan Mega Syariah bernama Fresianto Novendi yang juga berperan sebagai agen marketing GTS dan GBI. Fresianto merayu nasabah agar mau membeli emas dengan skema fisik di GTIS dan GBI. Sebagai pemanis, Mega Syariah mengucurkan pembiayaan 60% dari harga pembelian GTIS dan GBI. Emas itu kemudian digadai ke Mega Syariah dan nasabah mendapat uang gadai 60% untuk kembali membeli emas di GTIS dan GBI, kemudian digadai lagi ke bank milik pengusaha Khairul Tanjung ini. Dengan cara itu, keuntungan yang mungkin didapat nasabah bisa berlipat ganda. Rayuan ini membuat nasabah tergiur, apalagi seringkali dana talangan diberikan lebih dulu sebelum emas diterima Bank Mega Syariah. Belakangan, masalah muncul ketika pembayaran bonus dari GTS dan GBI macet. Saat jatuh tempo, nasabah tak bisa menebus emas. Mega Syariah lantas melalangnya. Hampir 100% dana hasil lelang dikuasai Mega Syariah. Sisa hasil lelang yang dikembalikan ke nasabah sangat kecil, misalnya dari hasil lelang 100 juta. Nasabah hanya dapat 1 juta hingga 2 juta. Ia menuding kerugian terjadi karena ada peran Mega Syariah. Menurutnya, di awal kelahiran Gold Bullion Indonesia Syariah GBS yang semula GBI, Mega Syariah Semarang memberikan fasilitas. 3 bulan pertama GBI Semarang belum punya kantor sendiri. Selama itu GBI bertransaksi di lantai 1 ruang rapat Bank Mega Syariah Semarang. Kata si nasabah. Nasabah juga menuding praktik gadai emas di Mega Syariah melanggar aturan Bank Indonesia tentang batas gadai maksimal 205 juta untuk setiap nasabah. Selama tahun 2011 sampai 2013, total nilai gadai emas nasabah itu di Mega Syariah mencapai belasan miliar rupiah. Agar tak terkena aturan batas maksimal gadai, Mega Syariah diduga mengakali dengan memecah kepemilikan dengan memalsukan identitas nasabah. Nasabah baru mengetahui hal ini ketika meminta semua fotokopi arsip surat gadai ke Mega Syariah. Kasus ini dilaporkan ke OJK Regional 4 Semarang dan Polda Jawa Tengah. Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Aloysius Lelek Darmanto bilang kalau kasus ini telah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jateng sejak 23 November 2013. Analisis aspek hukum dan etika. Kasus ini adalah contoh pelanggaran kode etik bankir yang dilakukan oleh Fresianto Novendi yang juga berperan agen marketing GTS dan GBI. Hingga dilansir, kasus ini tanpa pengetahuan manajemen Bank Mega Syariah. Diketahui bahwa produk investasi ini hanya merupakan kode yang dibuat untuk menutupi money game yang dilakukan oleh oknum tersebut. Pada awal investasi semua berjalan lancar, bonus berlipat yang dijanjikan pun dipenuhi. Namun seiring berjalan waktu, ia memainkan skenario sehingga bonus yang diberikan ke nasabah sangat kecil.
dan akhirnya macet hingga nasabah merasa banyak dirugikan. Kasus Gadai Emas yang ini juga termasuk melanggar hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, yakni melanggar batas maksimal gadai yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, terjadinya kasus ini juga merupakan cermin buruknya pengawasan manajemen bank terhadap kinerja karyawannya, karena oknum tersebut sampai dapat membohongi nasabah hingga miliaran rupiah. Kesimpulan, mengingat Bank Mega Syariah merupakan perusahaan bank yang berada di bawah naungan manajemen CT Corp, tidak heran jika kita tertarik untuk menjadi nasabahnya karena bank ini menawarkan begitu banyak keuntungan. Jika semua organnya terkait menjalankan fungsinya secara benar dan efektif sesuai role yang seharusnya, tentu masalah tidak akan seberat seperti sekarang. Dengan menilai analisis awal dan persoalan hukum Bank Mega Syariah, kiranya publik bisa memahami bahwa persoalan kerugian suatu usaha tidak melulu mesti dipahami dalam konteks hukum, tetapi mesti dipahami juga dalam konteks akuntansi, agar keadilan dan kepastian hukum dapat dipahami bersama secara proporsional sekaligus sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Dan dalam hal ini nasabah juga disadarkan untuk berhati-hati memilih lembaga pengolah keuangan yang kredibel, teruji, dan memiliki rekam jejak yang unggul dalam moralitasnya. Dengan demikian, bahwa aspek ketika bisnis dan hukum bisnis dan menjalankan suatu usaha sangat penting dan perlu diperhatikan, khususnya pada usaha penggadaian emas yang dimana perlu menjaga kepercayaan nasabah dan tidak menimbulkan kerugian nasabah, sehingga tidak menimbulkan kasus penipuan nasabah seperti permasalahan yang terjadi pada Bank Mega Syariah. Terima kasih telah melihat PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.